Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Jepran Damojo, di channel saya sendiri. Di sini saya akan mereview materi kemarin tentang algoritma dan pemrograman Java yang sudah saya dapat kemarin. Jadi saya akan mereviewnya kembali, mengevaluasi kembali sampai di mana kemampuan saya. Oke, sebelum lanjut ke materinya, jangan lupa subscribe, di-share, jangan lupa like, dan komen sebanyak-banyaknya. Oke, kita masuk ke materinya, guys. Oke, baiklah, di sini ada materi modul 1 yaitu pengertian algoritma. Ada kompetensi dasar. Nah, ini asal usul kata algoritma, algoritma. Algoritma itu mula-mula berarti perhitungan yang menggunakan angka Arab. Kemudian ada kata algoritma berasal dari nama penulis buku Arab, Kitab Al-Jabar wal Mukabal. Artinya buku pemugaran dan pengurangan atau Book of Restoration and Reduction yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca algoritma diganti menjadi algoritma. Akhirnya algoritma menjadi metode komputasi secara umum. Kemudian di sini ada beberapa definisi algoritma. Yang pertama, logika, metode, dan tahapan urutan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Ini sumbernya dari Romi Satrio Wahyono, IKC. Kemudian yang kedua, algoritma adalah urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan masalah. Ini diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia 1998. Kemudian yang ketiga, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis tertentu untuk memecahkan suatu masalah. Urutan langkah logis yang berarti algoritma harus mengikuti suatu urutan tertentu, tidak boleh melompat-lompat. Jadi setiap langkah-langkah yang diambil harus tepat dan tidak boleh ada yang terlewati. Kalau ada yang terlewati maka codingannya akan error. Seperti itu. Kemudian ada alur pemikiran dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dituangkan secara tertulis. Alur pikiran sehingga algoritma seseorang dapat juga berbeda-beda dari algoritma orang lain. Tertulis yang artinya dapat berupa kalimat, gambar, atau tabel tertentu. Kemudian ada beberapa simbol instruksi. Di sini ada simbol arah panah ke kiri. Instruksinya nilai di sebelah kanan diberikan pada operan sebelah kiri. Kemudian ada simbol lebih besar dari, kemudian simbol lebih kecil dari, ada simbol kali, simbol tambah, simbol kurang, dan simbol pembagian. Kemudian di dalam algoritma ada aturan penulisannya. Ada 3 cara penulisan algoritma. Yang pertama, uraian deskriptif. Yang kedua, menggunakan bagan-bagan atau simbol-simbol tertentu seperti diagram alir atau flowchart. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata-kata atau kalimat yang mirip dengan bahasa pemrograman, yaitu pseudocode. Kemudian di sini ada beberapa contoh penulisan algoritma. Yang pertama, mulai. Yang kedua, masukkan alas. Yang ketiga, masukkan sudut. Yang keempat, sisi miring, alas atau cos. Kemudian tinggi, sisi miring, kali sin. Kemudian keliling, alas, tambah tinggi, tambah sisi miring. Kemudian tulis keliling, dan terakhir selesai. Itu tadi menghitung keliling lingkaran berjari-jari R dengan menggunakan simbol instruksi. Oke, di sini ada contoh dalam kehidupan transaksi ATM. Ada kartu ATM, terus kemudian ada passwordnya, kemudian pergi ke ATM untuk memasukkan kartunya, kemudian masukkan passwordnya dan keluarlah uang yang ada di dalam ATM kita, kartu kredit kita. Di sini ada pemrograman. Pemrograman adalah proses mengimplementasikan urutan langsung untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman. Jadi di sini ada tahap-tahapnya. Yang pertama, kita mendapatkan sebuah definisi masalah, kemudian kita menggunakan algoritma atau langkah-langkah tadi, kemudian kita menggunakan bahasa pemrogramannya dan kita bisa menemukan hasil dari pemecahan masalah tadi. Kemudian di sini mengenal pseudocode atau kode atau tanda yang menyerupai pseudo program atau merupakan penjelasan cara menyelesaikan suatu masalah. Pseudocode sering digunakan oleh manusia untuk menuliskan algoritma. Kemudian penulisan pseudocode ada tiga, empat, banyak. Di sini bentuk dasar pseudocode
Yang pertama, urutan penamaan. Suatu koleksi dari berbagai statement instruksi masukkan atau keluaran. Ada read, data from source, dan write data to destination. Struktur seleksi yang kedua merupakan dasar logika kontrol alir. Seleksi bentuk if condition, then perform block 1, else perform block 2, and if. Kemudian ada seleksi bentuk case, selected variable, case file 1, block 1, case file 1, block 2, default case, block n, and select. Kemudian ada struktur iterasi yang merupakan dasar logika kontrol alir perulangan. Iterasi merupakan do while condition do, perform block, and while. Kemudian ada iterasi bentuk do index sama dengan initial to limit, perform block, and do. Iterasi for index sama dengan initial to limit, perform block, and for. Di sini lanjutannya ada problem mencari nilai kelulusan. Oh, di sini udah masuk di contoh soal ya. Oke, selanjutnya itu flowchart. Bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Yang kedua merupakan cara penyajian dari suatu algoritma. Kemudian di sini ada macam-macam flowchart. Ada dua, yaitu sistem flowchart, urutan proses dalam sistem dengan menunjukkan alat media input, output, serta jenis media penyimpanan dalam proses pengolahan data. Kemudian ada program flowchart, urutan instruksi yang digambarkan dengan simbol tertentu untuk memecahkan masalah dalam suatu program. Definisinya itu bentuk gambar atau diagram yang mempunyai aliran satu atau dua arah secara sekuensial. Kegunaannya untuk mendesain program, yang kedua untuk merepresentasikan program. Secara garis besar, unsur-unsur pemrograman adalah input, proses, dan output. Semua bahasa pemrograman pasti mempunyai komponen-komponen sebagai berikut. Ada input scan, ada percabangan if switch, perulangan while for each loop, kemudian ada output print. Kemudian di sini ada simbol flowchart, ada seperti yang tertera di gambar ini, ada lambang, itu keterangannya mulai selesai. Kemudian ada arah panah ke kanan aliran data. Kemudian ada jejer genjang input output, kemudian proses, ada persegi panjang lambangnya. Kemudian ada layang-layang di sini percabangan. Kemudian ada pemberian nilai satu variabel atau segi 6. Kemudian ada memanggil prosedur atau fungsi sama dengan persegi panjang. Kemudian ada lambang lingkaran yang tertulis A di dalam lingkarannya, itu konektor yang dialamnya sama. Kemudian lambang B segi 5 yang yaitu off page konektor, halaman yang lain. Oke, di sini ada contoh-contoh masalah. Untuk mempersingkat materi saya, maka untuk contohnya saya skip saja ya guys. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu Java dan sejarah Java. Yaitu Java atau sejarah Java. Sini sejarah Java. Pada tahun 1991, sekelompok insinyur Sun dipimpin oleh Patrick Norton dan James Gosling ingin merancang bahasa komputer untuk perangkat konsumer seperti cable TV box. Kemudian kebutuhan untuk fleksibilitas, kecil, lihat, dan kode yang netral terhadap platform mengantar tim mempelajari implementasi Pascal yang pernah dicoba. Niklaus Wirth, pencipta bahasa Pascal, telah merancang bahasa portable yang menghasilkan intermediate kode untuk mesin hipotesis. Mesin ini sering disebut dengan mesin Maya, virtual machine. Kode ini kemudian dapat digunakan di sembarang mesin yang memiliki interpreter. Proyek Green menggunakan mesin Maya untuk mengatasi isu utama tentang netral terhadap arsitektur mesin. Mulanya bahasa yang diciptakan diberi nama OAK oleh James Gosling, yang mendapat inspirasi dari sebuah pohon yang berada pada seberang kantornya, namun dikarenakan nama OAK sendiri merupakan nama bahasa pemrograman yang telah ada sebelumnya. Suatu saat mereka sedang menikmati secangkir kopi di sebuah kedai kopi yang kemudian dengan tidak sengaja salah satu dari mereka menyebut kata Java yang mengandung arti asal biji kopi. Akhirnya mereka sepakat untuk memberikan nama bahasa pemrograman tersebut dengan nama Java.
Menulis kode program pada text editor. Contoh text editor yang dapat digunakan antara lain Notepad, Vimage, dan lain sebagainya. Kode program yang dibuat kemudian tersimpan dalam sebuah berkas berekstensi Java. Setelah membuat dan menyimpan kode program, kompilasi file yang berisi kode program tersebut dengan menggunakan Java compiler. Hasil dari adalah berupa berkas bytecode dengan ekstensi class.class. Berkas yang mengandung bytecode tersebut kemudian akan dikonversikan oleh Java Interpreter menjadi bahasa mesin sesuai dengan jenis dan platform yang digunakan. Di sini ada codingannya, yaitu slash program sederhana, kemudian slash nama program, titik berganda pesan.java, kelas pesan, buka kurung kurawal public static void main string args, kemudian buka kurung kurawal lagi system.out.println. Selamat datang di perkuliahan algoritma dan pemrograman dengan Java. Itu adalah satu codingan untuk memunculkan kalimat yang ada di dalam kurung yang tertulis selamat datang di perkuliahan algoritma dan pemrograman Java ya guys. Oke, kita akan membedah codingannya. Di sini program sederhana dan nama program itu komentar. Kemudian ada kelas pesan, deklarasi kelas pertama. Di sini string public static void main atau dalam kurung string args ini adalah main function atau fungsi main. Kemudian yang tertulis di dalam kurung yaitu selamat datang di perkuliahan algoritma dan pemrograman Java itu adalah fungsi untuk menampilkan pesan tertentu. Kemudian kita masuk di variabel. Aturan pemberian nama variabel. Yang pertama harus dimulai dengan huruf, yang kedua tidak boleh diawali dengan angka atau simbol. Yang ketiga tidak boleh ada spasi di antaranya, kemudian mudah dimengerti, tidak terlalu panjang. Contoh nama, alamat, nilai, underscore ujian. Contoh penulisan yang salah 4 nama, rata-rata, tambah nilai underscore ujian. Lanjutannya mendeklarasi variabel. Secara umum tata bahasa sintaksis dalam mendeklarasikan variabel adalah sebagai berikut. Itu tipe data nama variabel. Dalam kurung sama dengan nilai, kemudian dalam kurung nama underscore variabel, dalam kurung sama dengan nilai, dalam kurung titik-titik. Di sini tipe data meliputi semua tipe data yang dikenali dalam bahasa pemrograman. Tipe data dasar atau tipe bentukan, sedangkan nama underscore variabel adalah identifier yang akan digunakan untuk menunjuk ke variabel tersebut di dalam program. Untuk mendeklarasikan suatu nilai bilangan bulat dengan nama counter yang menyimpan nilai awal seperti 1, maka bentuk statement yang akan diberikan adalah sebagai berikut. Integer counter sama dengan 1. Di sini ada tipe-tipe data dasar, yaitu tipe data yang pertama bit 8 bit, kemudian short 16 bit, integer 32 bit, long 64 bit, float 32 bit, double 64 bit, boolean 8 bit, char 16 bit. Di sini ada beberapa tipe data, yaitu ada primitif dan non-primitif atau referensi. Yang di primitif dia ada logika, karakter, number. Di logika ada boolean, di karakter ada char. Di number ada 2, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Di bilangan bulat ada bit, ada short, integer, dan long. Kemudian di bilangan pecahan ada float dan double. Kalau yang di non-primitif atau referensi yaitu ada string, array, class, dan lain-lain. Ini statement if else. Bentuk umum. Sintaksnya if kondisi, kurung kurawal, statement aksi, tutup kurung kurawal. Dengan if, kata kunci statement if, kondisi suatu ekspresi bertipe boolean yang hanya dapat memberikan nilai benar atau nilai benar true atau salah false. Statement aksi, statement yang dieksekusi jika pengambilan kondisi benar true. Kok gesem anjing? Statement if else. Statement if else digunakan untuk menguji sebuah kondisi. Jika hasil uji if memberikan nilai boolean benar, maka target if akan dikerjakan dan posi else akan diabaikan. Selanjutnya, jika hasil uji kondisi if memberikan nilai boolean salah, maka target dari if di bypass dan target else yang dikerjakan. Statement kondisional dalam Java memiliki 4 macam sintaks.
yaitu if kondisi statement atau if kondisi block statement atau if kondisi statement 1 else statement 2 atau if kondisi block statement min 1 else block statement min 2. Block statement kumpulan statement yang berada dalam blok. Ini ada contoh programnya untuk teman-teman, bisa dicoba di komputernya masing-masing. Di sini ada public class sales, public static void main, string harga, string nama pesan, double jual bonus, nama Bambang jual 99.000, if jual 100.000, bonus 0,1 kali jual, pesan sama dengan selamat, else bonus 0, pesan sama dengan Anda harus lebih giat lagi, sistem outprintln saudara tambah nama, kemudian bonus Anda sebesar titik-titik tambah bonus, kemudian ada sistem outprintln pesan. Dan outputnya yaitu saudara Bambang bonus Anda sebesar 0. Anda harus lebih giat lagi. Jadi tampilannya jika sudah di-compile atau di-run, maka akan seperti ini outputnya. Kemudian materi selanjutnya ada switch case break. Statement switch case digunakan untuk instruksi pemilihan aksi yang akan dikerjakan. Pada statement tergantung pada nilai dari suatu macam variabel. Variabel yang menentukan ini mempunyai banyak macam nilai dari setiap nilai. Mempunyai kaitan dengan satu macam aktivitas. Ada sintaknya di sini, ada switch variable seleksi, kemudian case nilai 1, statement 1, break, case nilai 2, statement 2, break, default, statement n, break. Jika variabel seleksi nilainya sama dengan nilai 1, maka statement 1 dijalankan. Jika nilainya sama dengan nilai 2, maka statement 2 yang dijalankan. Jika statement break ditemukan, maka kontrol program akan keluar dari switch. Baiklah, ini materi selanjutnya itu perulangan while. Ada beberapa bagian ini. Yang pertama, struktur kontrol perulangan adalah berupa pernyataan dari Java yang mengizinkan kita untuk mengeksekusi blok kode berulang-ulang sesuai dengan jumlah tertentu yang diinginkan. Ada 3 macam jenis dari struktur kontrol pengulangan, yaitu while, do while, dan for loops. While loop, pernyataan while loop adalah pernyataan atau blok. Pernyataan yang diulang-ulang sampai mencapai kondisi yang cocok. Bentuk pernyataan while boolean expression, statement 1, statement 2. Pernyataan di dalam while loop akan dieksekusi berulang-ulang selama kondisi boolean expression bernilai benar, true. Contoh pada kode di bawah ini. Integer i sama dengan 4, while dalam kurung integer i lebih besar 0. Sistem outprintln i. Note, contoh sebelumnya akan mencetak angka 4321 pada layar. Perlu dicatat bagian dihilangkan akan menghasilkan pengulangan yang terus-menerus infinite loop. Sehingga ketika menggunakan while loop atau bentuk pengulangan yang lain, pastikan Anda memberikan pernyataan yang membuat pengulangan berhenti pada suatu kondisi. Sini ada contohnya, berikut inilah beberapa contoh while loop. Contoh 1, integer x sama dengan 0, while x lebih kecil dari 10, sistem outprintln. Contoh 2, kemudian ada contoh 2-nya menggunakan statement is not even execute while false. Kemudian kita masuk di do while loop. Do while loop mirip dengan while loop. Pernyataan di dalam do while loop akan dieksekusi beberapa kali selama kondisi bernilai benar. Perbedaan antara while dan do while loop adalah di mana pernyataan di dalam do while loop akan dieksekusi sedikitnya 1 kali. Bentuk pernyataan do while loop, do statement 1, statement 2, while boolean expression. Pernyataan di dalam do while loop akan dieksekusi pertama kali dan akan dievaluasi ke kondisi dari boolean expression. Sini ada contohnya. Kemudian ada for loop. Pernyataan for loop memiliki kondisi hampir mirip seperti struktur pengulangan sebelumnya, yaitu melakukan pengulangan untuk mengeksekusi kode yang sama sebanyak sejumlah yang telah ditentukan. Bentuk umumnya itu bentuk dari for loop, for initialization expression, loop condition, step expression, statement 1, statement 2, di mana initialization expression inisialisasi dari variabel loop. Loop condition membagikan variabel loop pada nilai batas tertentu. Step expression melakukan update pada variabel loop. Contoh kelas for public. Contoh kelas for, ini udah contohnya guys. Ini ada tampilan comment prompt atau CMD yang telah di run.
Ya, sekiranya itulah materi saya. Oke guys, tadi itu adalah review materi dari saya. Saya rasa sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan di share ke teman-teman biar bisa sama-sama belajar. Oke, saya rasa cukup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.